Tes tes. Selamat malam para pendengar setia RRI Manado. Salam jumpa di acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Frandi Payong, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Sebelum kita masuk dalam permenungan hari ini, mari kita memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus dan kekal, Putramu bersabda bahwa hanya mereka yang melihat dan mendengar dengan hati yang sederhanalah yang dapat mengerti rahasia kerajaan-Mu. Bukalah mata dan telinga batin kami, agar kami mampu menangkap kehadiran-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Semoga melalui siaran Mimbar Agama Katolik ini, kami semakin diteguhkan oleh iman, dikuatkan dalam pengharapan, dan digerakkan untuk mewujudkan kasih-Mu dalam hidup nyata kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Manado yang terkasih, Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17 yang baru kita dengarkan ini terdengar misterius. Karena Yesus berbicara tentang mengapa ia mengajar dalam perumpamaan. Para muridnya bertanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan Yesus menjawab dengan suatu kebenaran yang sangat dalam. Karena tidak semua orang siap melihat, siap mendengar, dan siap mengerti. Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar. Cerita-cerita sederhana tentang benih, ladang, mutiara, jala, dan ragi, serta ilalang. Tapi di balik kesederhanaan itu tersembunyi makna-makna rohani yang dalam. Mengapa demikian? Karena kerajaan Allah bukan sekedar informasi. Kerajaan Allah adalah misteri yang harus dicari, dijalani, dan dialami. Hanya hati yang terbuka dan rendah hatilah yang bisa menangkap pesannya. Karena hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Ini bukan sekedar soal kemampuan fisik untuk melihat dan mendengar, tapi ini soal sikap batin. Banyak orang hadir menyaksikan mujizat, mendengar pengajaran Yesus, namun tetap menutup hati. Mereka memilih tidak berubah. Saudara-saudariku terkasih, seringkali kita juga begitu. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, bahkan setiap hari. Tapi apakah kita sungguh membuka hati? Apakah kita sekedar menjadi pendengar atau menjadi pelaku firman? Dalam hidup sehari-hari, kita bisa mengalami kebutaan rohani. Kita melihat tapi tidak benar-benar memperhatikan. Kita mendengar tapi tidak sungguh-sungguh menyimak. Kita berdoa, tapi hanya di bibir, bukan dari kedalaman hati. Yesus mengajar kita melalui perumpamaan, supaya kita merenung, supaya kita mencari makna, supaya kita bertanya dalam hati, apa maksud Tuhan bagi hidupku lewat sabda hari ini? Perumpamaan adalah undangan Tuhan untuk masuk lebih dalam, bukan untuk membuat kita bingung, tapi untuk mendorong kita membuka hati mencari Tuhan dengan kerinduan yang sangat tulus. Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Apa maksudnya? Berbahagialah kamu yang mau mendengar sabda Tuhan dengan hati yang lembut, yang mau belajar, yang mau bertumbuh, yang rela dikoreksi, yang mau diubah oleh kebenaran. Marilah kita masuk ke dalam kedalaman hati kita dan bertanya, apakah hatiku masih terbuka untuk sabda Tuhan?
Apakah aku masih memiliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam? Atau apakah aku mulai kebal terhadap suara Tuhan karena selalu sibuk, terlalu nyaman, atau terlalu keras hati? Apakah selama ini saya hanya menjadi pendengar rutin sabda Tuhan, ataukah saya sungguh hidup dari sabda itu sendiri? Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Saat membaca atau mendengarkan Injil, luangkan waktu untuk merenung apa yang Tuhan katakan kepadaku hari ini. Mintalah Roh Kudus untuk membuka mata rohani kita, agar tidak hanya melihat secara lahiriah, tetapi juga secara rohani. Saat menghadapi tantangan atau pilihan hidup, bertanyalah, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari situasi ini? Kadang Tuhan berbicara melalui hal-hal sederhana, melalui perjumpaan, melalui peristiwa hidup, bahkan melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau hati kita tertutup, kita tidak akan melihat apa-apa. Maka mari memohon anugerah ini, hati yang lembut, telinga yang peka, dan mata yang terbuka bagi karya Allah. Semoga demikian. Marilah kita menutup permenungan kita dalam acara mimbar agama Katolik ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu Yesus Kristus mengajarkan kami melalui perumpamaan agar kami boleh belajar untuk melihat dan mendengar dengan hati. Bukalah mata dan telinga rohani kami, agar kami dapat mengenali suara-Mu di tengah dunia yang bising ini. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, yang tidak hanya mendengar tetapi juga melaksanakan sabda-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga setiap karya kita, setiap aktivitas kita, dan segala yang kita lakukan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia RRI Manado yang terkasih, demikianlah acara mimbar agama Katolik. Saya Frandi Payong mohon undur diri. Kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.